Halo viewers semua, kembali lagi bersama Movie Story, channel YouTube yang akan memaparkan secara singkat alur dari sebuah film dengan cara yang menyenangkan dan mudah untuk dipahami. Untuk teman-teman yang tidak memiliki waktu luang untuk menyaksikan film secara utuh, semoga Movie Story mampu memberikan inti yang terdapat dalam film sehingga penonton mendapatkan kesan dan experience yang sama ketika menonton film secara utuh. Tanpa berlama-lama, berikut pemaparan singkat dari film Awake. Setiap tahun, lebih dari 21 juta orang menjalani pembiusan. Kebanyakan dari mereka tertidur dengan damai, mereka tidak mengingat apapun. 30.000 dari pasien ini tidaklah beruntung. Mereka menyadari dirinya tidak dapat tertidur, terperangkap dalam fenomena yang dikenal anesthesia awareness. Para penderita ini sepenuhnya lumpuh. Mereka tidak dapat berteriak untuk meminta tolong. Mereka tersadar. Film diawali dengan memperlihatkan seorang dokter bernama Jack Harper. Ia adalah dokter spesialis jantung. Dia kerap kali melakukan prosedur operasi untuk melakukan transplantasi jantung. Dan si Jack ini hendak mengoperasi jantung temannya, yaitu bernama Clayton. Dan cerita pun kembali mundur. Jauh sebelum Clayton melaksanakan operasi jantung. Nampak di sini Clayton sedang berendam dan ditemani oleh seorang wanita yang bernama Sam. Clayton ini memiliki kelainan jantung sehingga jantungnya harus ditransplantasi oleh jantung yang lain. Sam ini merupakan pacar Clayton. Mereka pacaran sembunyi-sembunyi karena tidak ingin ketahuan oleh ibunya. Kayak anak madrasah aja sembunyi-sembunyi. Ibu Clayton tidak menyetujui hubungannya bersama Sam. Karena Sam dulu adalah pembokat di rumah ibunya Clayton. Waduh, kalau saya jadi majikannya ini, pembantu kayak gini pulen, wah langsung diangkat sama saya. Diangkat anak. Scene beralih di mana Sam mengantarkan Clayton ke rumah ibunya. Dan Sam mengatakan kepada Clayton agar memberitahu ibunya tentang hubungan mereka. Sam gak mau terus diajak jungkat-jungkit sama Clayton, tapi nggak dihalalin. Ogah banget. Akhirnya Clayton pun mengiyahkan keinginan dari Sam. Dan ketika ia hendak berbicara kepada ibunya, dia nggak punya nyali guys. Akhirnya ditunda lagi obrolannya. Clayton membutuhkan waktu yang tepat untuk berbicara kepada ibunya. Dan jika berbicara sekarang, ia sudah tahu jawabannya. Ibunya tidak akan setuju. Scene beralih di mana Clayton dan Jack sedang memancing. Dan di sana juga mereka saling berbicara tentang operasi yang akan dilakukan oleh Clayton. Dr. Jack pun mengatakan kepada Clayton bahwa di negara ini banyak orang-orang yang menyangka bahwa dokter-dokter di sini melakukan malpraktek terhadap para pasien, karena para pasien tersebut gagal untuk diselamatkan. Ya, namanya juga takdir, mau udah daya dan upaya dikeluarkan pun kalau udah takdirnya mati ya mati, ujar si Dr. Jack kepada Clayton. Si Dr. Jack pun menyuruh Clayton untuk rebahan. Ia mau memeriksa keadaannya, sekaligus memberitahukan prosedur tindakan transplantasi jantung. Dan si Jack pun menjelaskan resiko-resiko yang akan dihadapi oleh Clay, seperti kemungkinan gagalnya operasi tersebut dan menyebabkan kematian kepada Clay. Si Jack pun sebagai sahabat mengingatkan kepada Clay agar segera membereskan segala sesuatu yang bersangkutan dengan dunia, seperti hutang di warung, meminta maaf kepada orang-orang, dan terutama memberitahu tentang Sam dan segera untuk menikahinya. Karena umur siapa yang tahu, ujar si Jack. Si Clay pun keluar dari rumah sakit, dan di sana ternyata Sam sudah menunggu kedatangannya. Ketika hampir mendekati Sam, si Clay pun cuek bebek, alias hare-hare meli. Selidik punya selidik, ternyata ibunya si Clay pun menunggu kedatangan si Clay. Sehingga si Clay pun memutuskan untuk tidak menyapa Sam. Nanti backstreetnya ketahuan guys. Saat di dalam mobil, ibunya Clay pun mengenalkan Clay kepada seorang dokter. Dia adalah dokter bedah ternama dan juga kenalan si ibu tersebut. Dia adalah Dr. Neyer. Tetapi si Clay pun tetap memilih dioperasi oleh sahabatnya, yaitu si Jack. Scene beralih di mana si Sam pundung dan ia pun memutuskan untuk pergi meninggalkan Clay. Karena dia nggak dikawin-kawin tapi dijungkat-jungkit tiap hari. Akhirnya si Babang Clay pun ngarepehan si Sam. Ngarepehan itu menenangkan si Sam gitu, maksudnya itu biar dia kalem. Nah gitulah intinya mah. Akhirnya mereka berdua pun menghadap ibunya si Clay dan mengatakan bahwa mereka sudah saling cocok dan ingin kawin lari jika tidak disetujui. Ibu si Clay pun tetap kekeh tidak menyetujui hubungan anaknya bersama si Sam. Si Clay pun melawan ibunya dan dia memutuskan untuk pergi dari rumah ibunya dan tetap bersama dengan Sam. Saat keluar rumah, jantung Clay pun kumat guys. Jantungnya cenut-cenut sehingga si Clay pun terduduk dan mengatur napas agar ritme jantungnya kembali normal. Dengan sigap, akhirnya si Sam pun memberikan pil kita kepada si Clay. Setelah lahap menyantap pil kita, si Bang Clay pun menyatakan bahwa ia ingin menikah dengan Sam malam ini juga. Akhirnya mereka berdua pun resmi menikah. Di sana ada Jack, tetapi orang tua dari Clay dan Sam pun tidak ada di sana. Dan mereka pun kini resmi menjadi pasangan suami dan istri. Nikahnya pakai Gojek, jadi bisa same day, cepat beres. Setelah ijab kabul beres, Clay pun menuju rumah sakit bersama Sam, dan dia siap untuk melakukan transplantasi jantung. Sesampainya di sana, ia pun bertemu dengan Jack, dan Jack pun memperkenalkan kepada Clay Dr. Putnam yang akan mengoperasi ia juga, beserta Dr. Penny. Si Mama Clay pun ada di sana dan ia pun memperingatkan kembali agar ia dapat dioperasi oleh Dr. Neyer saja. Tetapi Clay pun tetap memilih Jack karena Jack adalah best friend-nya dari dulu. Dan ia percaya terhadap Jack.
Si Mama Clay pun terus memohon kepada Clay agar ia mau ditangani oleh dokter pilihannya. Tetapi si Clay tetap kekeh dan tetap memilih Jack sebagai dokter untuk menindak operasinya. Dan operasi pun akan segera dimulai. Dan ternyata ada dokter yang menggantikan rekannya, yaitu dokter Larry. Jack dan rekan-rekan yang lain tidak mengetahui dokter tersebut. Dan akhirnya operasi pun dimulai. Clay pun mulai dibius, dan tak lama kemudian si Clay pun tak sadarkan diri akibat morfin yang diberikan kepadanya. Clay pun mulai tertidur, tetapi ia merasakan keanehan. Ia bisa merasakan segala sesuatu dengan normal, mulai dari sentuhan hingga pendengaran. I can still hear you. Nah, next all the way. Okay, I'm still awake. Tetapi ia tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau di Sunda mah erep-erep kali ya. Ketindihan bahasa Indonesianya mah. Do something, Clay. Move an arm. Si Clay pun mencoba berbagai cara agar ia bisa memberitahukan bahwa ia masih tersadar dan masih bisa merasakan segala sesuatunya. Tetapi jasad dari Clay pun tidak bisa melakukan apa-apa. Jack pun mulai membedah dada dari Clayton. Dan ia pun langsung mengoperasi jantung dari Clayton. Clayton pun hanya bisa menahan sakit dan ia pun tidak bisa berbuat apa-apa. Ia terkurung dalam tubuhnya sendiri. Scene beralih di mana Sam dan ibunya Clayton sedang menunggu proses operasi dari Clayton. Dan di sana Sam dihampiri oleh seorang dokter. Dokter tersebut merasa familiar dengan wajah dari Sam. Dan Sam pun mengusir dokter tersebut secara halus dengan menunjukkan cincin perkawinannya. Si dokter itu pun mantok guys, alias pergi dari hadapan Sam. Kembali ke ruang operasi, Jack dan rekan-rekannya pun menyuruh Larry untuk istirahat terlebih dahulu. Larry yang salatri alias lapar banget, ia pun pergi meninggalkan ruang operasi. Jack dan rekan-rekannya pun merasa aman karena Larry sudah tidak ada di ruangan operasi tersebut. Nalo, mereka mau ngapain sih sebenarnya? Ternyata guys, ada udang di balik tahu. Jack dan rekan-rekannya ingin melakukan malpraktek pada Clayton dan juga hendak membunuhnya. Pokoknya tonton sampai beres guys, endingnya bikin gak nyangka banget. Clayton pun yang masih bisa mendengar percakapan mereka, ia pun sangat panik karena ia hendak dibunuh oleh Jack dan kawan-kawannya. Dan Clayton pun berusaha untuk hudang guys, alias bangun. Ia berusaha agar bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Akhirnya ia pun berhasil bangun. Tetapi ternyata hanya jiwanya saja yang keluar sedangkan jasadnya masih berada di meja operasi. Clay pun bingung dengan apa yang terjadi pada dirinya. Ia pun berusaha mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Scene beralih ke Mama Clayton dan juga Sam. Mereka berdua tidak diberikan update informasi tentang hasil operasi dari Clayton. Akhirnya Sam pun berusaha untuk menanyakan ke salah satu dokter bagaimana hasil operasi dari Clayton. Saat Sam bertanya kepada dokter, ternyata Larry ada di sana dan memberitahukan bahwa operasi dari Clayton berjalan dengan baik. Tetapi aneh bin ajaib, Sam pun mengatakan bahwa Larry bukanlah dokter yang mengoperasi Clayton. Akhirnya Sam pun memutuskan untuk pergi ke ruangan operasi tersebut dan memastikan bagaimana kondisi dari Clayton. Sesampainya di sana, Sam pun mengobrol dengan para dokter yang mengoperasi Clay. Clay yang mendengar suara Sam, ia pun mencoba untuk memberitahu kepada Sam bahwa mereka melakukan tindakan malpraktik dan ingin membunuh dia. Tetapi usaha Clay pun sia-sia karena ia masih terjebak di dalam tubuhnya dan hanya pikirannya sajalah yang mengimajinasikan bahwa ia bisa memberitahu kepada Sam. Fakta mengejutkan pun terjadi di sini. Ternyata Sam juga berkomplot dengan Jack dan rekan-rekan yang lain untuk membunuh Clayton. Jadi mereka semua sudah merencanakan semua ini dengan sangat matang. Mulai dari Sam yang mendekati Clayton, ngajak buru-buru nikah, hingga rencana pembunuhan ini pun disusun. Tujuan mereka hanya satu, mereka ingin menguasai harta kekayaan dari Clayton melalui perantara Sam yang akan menjadi ahli waris. Ternyata Sam pun adalah bekas karyawan dari rumah sakit tersebut sehingga bisa mengenal Jack dan komplotan yang lainnya. Kesel banget anjir sama nih cewek. Ini kalau di Cina nih, cewek kayak gini tuh udah langsung dirudal di tempat. Clayton pun mencoba untuk mengkilas balik kejadian di mana ibunya memerintahkan Clayton untuk dioperasi oleh dokter pilihan ibunya. Ia pun sangat menyesal karena tidak menuruti perkataan ibunya, sehingga ia menjadi korban atas kejahatan Jack dan komplotannya. Tiba-tiba Clay pun berteriak kesakitan. Ternyata sekarang adalah prosedur pengangkatan jantung. Anjir, gak kebayang guys, jantungnya dipretelin dan dia sadar. Dia bisa ngerasain. Fuck man. Transplantasi pun dimulai. Jantung yang baru akan ditanamkan di tubuh Clay disuntik dahulu oleh si Sam menggunakan racun agar ia koid. Fuck anjir ini orang. Karena sudah disuntik jantung, akhirnya Clay pun mengalami gagal jantung. Jack dan komplotannya pun action guys, pura-pura menyelamatkan Clay karena di situ ada Larry. Clay pun yang mengetahui bahwa ia tidak akan terselamatkan, ia pun hanya bisa terdiam dan ngelamun guys. Jack pun akhirnya memutuskan untuk memberitahukan kepada ibunya Clay bahwa operasinya tidak berhasil dan kemungkinan besar Clay pun akan meninggal dunia. Akhirnya Jack pun memberitahukan ibu Clayton tentang apa yang terjadi. Action. Akhirnya Mama Clay pun sangat kaget, asa kabentar gelap. Kaget banget karena mengetahui Clay tidak akan terselamatkan. Sedari awal, Mama Clay pun tidak percaya kepada Dr. Jack. Tetapi nasi sudah jadi bubur dan ia pun harus merelakan kepergian
Clayton. Tak lama Dr. Larry pun menghampiri Mama Clayton. Larry mengatakan kepada Mama Clayton bahwa Clayton sebenarnya masih hidup. Ia hanya memerlukan jantung baru karena jantung yang sebelumnya tidak berhasil ditanamkan di tubuh Clayton. Mama Clay pun meminta kepada Dr. Larry agar menyiapkan jantung baru agar Clayton bisa diselamatkan. Enteng banget anjir minta jantung kayak minta bala-bala, ujar Dr. Larry. Nggak kayak gitu. Dr. Larry pun mengatakan bahwa Clayton memiliki jenis golongan darah yang sangat langka sehingga tidak mudah untuk menemukan pendonor yang sesuai dengan organ tubuh yang dimiliki oleh Clay. Clay yang sudah berada di alam lain, ternyata ia dihampiri oleh ibunya. Ternyata guys, ibunya bunuh diri dengan meminum obat jantung milik Clayton secara berlebihan, hingga akhirnya overdosis. Tak lama setelahnya, Dr. Neyer pun datang untuk menyelamatkan ibunya Clayton, dan langsung membawa Mama Clayton menuju ruang operasi bersampingan dengan Clayton. Mama Clayton melakukan bunuh diri karena ia ingin mendonorkan jantungnya kepada Clayton, dan ia ingin Clayton tetap hidup. Ibu bener, the best in the world. Dr. Neyer pun sudah mengetahui tindakan busuk si Jack dan juga komplotannya, sehingga si Jack dan komplotannya pun berusaha untuk kabur. Teman-teman bingung kan kenapa si Dr. Neyer tiba-tiba ada di rumah sakit tersebut dan mengetahui semua rencana busuk dari Jack dan komplotannya. Ternyata si Mama Clay menggeledah tas milik Sam ketika Sam menghampiri ruang operasi untuk melihat Clayton. Di sana ia mencoba untuk menghubungi Dr. Neyer dan juga menemukan bahwa Sam dulu adalah bekerja di rumah sakit tersebut. Karena merasa ada yang aneh, akhirnya Mama Clayton pun mencoba meminta tolong kepada Dr. Neyer untuk datang ke rumah sakit dan menolong keluarganya. Dr. Putnam dan Dr. Larry yang mencoba untuk melarikan diri, ia pun dihadang oleh Larry yang di sana ia bersama polisi juga, dan akhirnya mereka pun dibekuk guys. Bau dah, bekuk. Dr. Neyer pun memulai untuk pemindahan jantung Mama Clayton kepada Clayton. Sementara itu, Jack dan Sam, mereka berdua sangat cemas karena aksinya sudah terbongkar oleh Dr. Neyer dan timnya. Sudah barang tentu, mereka berdua menjadi buronan dan akan segera ditangkap oleh pihak yang berwajib. Sam pun mengatakan kepada Jack bahwa dia tidak akan menjadi buronan, hanya Jack lah yang akan ditangkap oleh kepolisian karena ia menyuntik jantung milik Clayton. Lalu Sam pun keluar dari ruangan tersebut. Sebelum keluar, ternyata Jack pun memberitahukan bahwa jarum suntik tersebut terdapat sidik jari milik Sam, dan ia pun akan ditangkap oleh kepolisian juga. Dan akhirnya si Sam pun jadi kalang kabut juga guys, sama kayak si Jack, tapi si Jack lebih kalem sih sebenarnya. Ada temen. Scene beralih kepada Dr. Neyer yang telah berhasil memindahkan jantung Mama Clay kepada Clayton. Dan ternyata Clayton malah drop. Ia malah gagal jantung lagi guys. Nih orang udah 2 kali ganti jantung masih nggak cocok juga. Heran. Selidik punya selidik, ternyata bukan jantungnya yang bermasalah, tetapi Clayton tidak mau hidup kembali ke dunia karena ia sudah tidak memiliki siapa-siapa, dan ia memutuskan untuk mati saja. Terlebih lagi, ia tidak bisa menjadi sehebat ayahnya yang selama ini menjadi panutan Clayton. Mama Clayton pun tidak meminta Clayton untuk menjadi sehebat ayahnya, dan akhirnya Mama Clayton pun membuka tabir yang selama ini disembunyikan oleh Mama Clayton. Ternyata selama ini Papa Clayton adalah seorang yang sangat kasar dan juga sering menyiksa ibunya. Dan ketika si Papa Clayton ingin menyiksa Clayton juga, akhirnya si Mama Clayton pun menghantam kepala Papa si Clay hingga akhirnya ia pun tewas. Mama Clayton tak ingin Clayton mengalami trauma karena ia melihat ayahnya sendiri mati di hadapannya. Maka dari itu, Mama Clayton selalu menceritakan hal yang baik kepada Clayton perihal ayahnya dan menyembunyikan hal-hal yang busuk yang dilakukan oleh Papa Clayton. Mama Clayton pun memotivasi Clayton agar tetap hidup, menjalani hidupnya yang masih terbentang luas dan masih banyak hal-hal baru yang dapat Clayton realisasikan. Dan ibunya pun menginginkan Clayton agar tetap hidup dan bahagia dalam menjalani hidupnya. Mengetahui hal tersebut, akhirnya Clayton pun memutuskan untuk bangkit dari komanya dan menjalani hidup yang baru. Sementara itu, Sam berhasil dibekuk oleh polisi. Dan tak berapa lama, akhirnya Sam pun terbangun dari komanya dan film pun selesai. Gimana nih teman-teman viewer semua? Seru kan ceritanya? Selain film ini, tim Movie Story juga punya review film menarik lain nih, yang serupa, yang dijamin seru banget. Linknya ada di kanan atas layar ya. Silahkan diklik untuk lanjut menonton. Terima kasih sudah menonton tayangan kami sampai akhir. Semoga Anda semua terhibur dan tim Movie Story doakan senantiasa teman-teman sehat selalu, melimpah rezekinya dan segera tercapai apa yang menjadi pengharapan di dalam doa teman-teman semua. Sekali lagi, terima kasih banyak sudah mengikuti alur cerita yang kami paparkan dari film Awake. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.